Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvani Kasirani, student number 244-11135 from Management Class 24 CX. Today, I would like to present a topic entitled Developing Leadership and Cross-Cultural Diversity. Jadi teman-teman sekalian, di era globalisasi saat ini, organisasi dan perusahaan tidak lagi beroperasi hanya dalam lingkungan lokal. Kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi global, serta meningkatnya mobilitas manusia telah menciptakan lingkungan kerja yang semakin beragam. Karyawan dalam satu organisasi dapat berasal dari berbagai suku, agama, negara, dan latar belakang budaya yang berbeda. Dalam kondisi ini, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik, tetapi juga harus memahami dan mengelola keberagaman budaya yang ada dalam tim. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan dan pemahaman terhadap keberagaman lintas budaya atau cross-cultural diversity menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Kemudian teman-teman sekalian, di sini ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi, mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan instruksi, tetapi juga menjadi teladan, pembimbing, dan sumber inspirasi bagi anggota timnya. Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan mendorong setiap individu untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Dalam dunia kerja modern, kepemimpinan tidak lagi hanya berfokus pada kekuasaan atau jabatan, melainkan pada kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain serta menciptakan kerjasama yang efektif dalam tim yang beragam. Kemudian pengertian cross-cultural diversity atau keberagaman lintas budaya adalah kondisi di mana individu-individu dalam suatu kelompok atau organisasi memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat mencakup bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, norma sosial, cara berkomunikasi hingga cara memandang suatu masalah. Keberagaman budaya merupakan hal yang umum ditemui dalam organisasi modern, terutama pada perusahaan multinasional, lembaga internasional maupun organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai daerah dan negara. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan besar bagi organisasi apabila dikelola dengan baik, namun juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dipahami secara tepat. Kemudian pentingnya kepemimpinan dalam lingkungan yang beragam. Dalam lingkungan kerja yang multikultural, pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kerja yang inklusif dan harmonis. Pemimpin harus mampu memahami bahwa setiap individu memiliki cara berpikir, cara berkomunikasi, dan nilai-nilai yang mungkin berbeda. Dengan memahami perbedaan tersebut, pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota tim serta mengurangi potensi kesalahpahaman. Selain itu, kepemimpinan yang efektif dapat membantu menciptakan rasa saling menghargai di antara anggota tim sehingga setiap orang merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang dan budayanya. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi, lebih produktif, dan lebih loyal terhadap organisasi. Kemudian ada manfaat cross-cultural diversity dalam organisasi. Keberagaman budaya memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Pertama, keragaman budaya dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Individu yang berasal dari latar belakang berbeda biasanya memiliki pengalaman, perspektif, dan cara berpikir yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan ide-ide baru yang lebih kreatif dan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kedua, keberagaman budaya
membantu organisasi memahami kebutuhan pasar yang lebih luas. Dengan memiliki anggota tim dari berbagai budaya, organisasi dapat lebih mudah memahami karakteristik pelanggan dari berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Ketiga, keragaman budaya dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan global. Organisasi terbiasa bekerja dengan individu yang beragam, umumnya lebih fleksibel dalam menanggapi tantangan dari perubahan ekonomi. Keempat, keberagaman budaya dapat memperkuat citra organisasi sebagai tempat kerja yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan. Kemudian ada tantangan dalam cross-cultural diversity, yaitu meskipun memiliki banyak manfaat, keberagaman budaya juga menghadirkan berbagai tantangan. Jadi, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan cara berkomunikasi. Setiap budaya memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ada budaya yang cenderung berbicara secara langsung, sementara ada juga budaya lain yang memilih komunikasi yang tidak langsung. Tantangan berikutnya adalah perbedaan nilai dan norma sosial. Hal-hal yang dianggap biasa dalam suatu budaya mungkin dianggap kurang sopan dalam budaya lain. Selain itu, stereotip dan prasangka juga dapat menjadi hambatan dalam kerjasama tim. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan menurunkan efektivitas kerja tim. Kemudian karena itu, seorang pemimpin perlu memiliki sensitivitas budaya yang tinggi agar mampu mengelola perbedaan tersebut secara positif. Next, ada strategi mengembangkan kepemimpinan yang sensitif budaya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan yang beragam. Pertama, meningkatkan kesadaran budaya. Kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang inklusif. Keempat, mendorong kolaborasi antar budaya. Dan yang kelima, memberikan pelatihan mengenai keberagaman dan inklusi agar seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang lebih tentang pentingnya menghargai perbedaan. Di sini juga ada peran pemimpin di era global. Di era global saat ini, pemimpin dituntut untuk memiliki pola pikir global atau global mindset. Pemimpin tidak hanya harus memahami kondisi lokal, tetapi juga mampu berinteraksi dengan individu dari berbagai budaya dan negara. Pemimpin yang memiliki kemampuan lintas budaya akan lebih mudah membangun hubungan kerja yang baik, mengelola konflik secara konstruktif, dan menciptakan tim yang solid meskipun terdiri dari individu yang berbeda-beda. Kemampuan ini menjadi salah satu kompetisi penting yang harus dimiliki oleh pemimpin di masa depan untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin terhubung atau semakin maju akan teknologi. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemimpin dan keberagaman lintas budaya merupakan dua hal yang berkaitan dalam dunia kerja modern. Keberagaman budaya dapat menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila keberagaman dikelola oleh pemimpin yang memiliki pemahaman budaya, kemampuan komunikasi yang baik, serta sikap menghargai perbedaan. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan yang sensitif terhadap keberagaman budaya sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan produktif. Dengan kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat memanfaatkan keberagaman secara kuat untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan global di masa depan. Jadi teman-teman sekalian, seorang pemimpin bukan hanya sekedar jabatan, tapi seorang pemimpin harus mampu untuk mengarahkan, memberi arahan, memberi perintah, memberi contoh untuk para anggotanya agar dapat mencapai tujuan
secara bersama-sama. Thank you for your attention. Saya Silvani Kasyani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye guys.